Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga sih dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di hari ini sahabat Syaranda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir menemani Anda ya dalam program kesayangan kita ada Beranda Perempuan yang hadir berkat kerjasama Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Nah, seperti biasa, keluarga Sip di Beranda Perempuan kita akan ngobrol ya bersama narasumber kita, tentunya dari Salimah Kota Padang. Nah, kali ini kita sudah tersambung ya, alhamdulillah melalui telepon ya bersama Sekretaris PD Salimah Kota Padang. Ada Kak Lady Sevanti SIPMM ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Lady. Waalaikumsalam Uci. Apa kabar Kak? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana liburan pasca Ramadannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mulai ke rutinitas biasa ya. Setelah sebulan penuh kita Betul. Kembali ke rutinitas ya. Mungkin apa nih Kak untuk kesibukan Kak Lady nih? Sebelumnya mohon maaf ya Cia, mungkin lagi gak ribut dikit nanti kalau iya. ada yang tok di belakang ya. Iya benar. Mudah-mudahan tidak mengganggu talk kita hari ini. Oke, gak apa-apa. Iya. Jadi alhamdulillah kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang Masya Allah luar biasa banyak gitu kan. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Salam dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Muhammad. Jadi alhamdulillah ya kita udah melewati Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Betul. Dimana ibadah itu terasa ringan dan hati itu lebih dekat dengan Allah. Jadi kayak malaikat gitu ya Cia. Jadi aktivitasnya itu emang ibadah gitu. Dan itu tidak kita sendiri yang begitu banyak yang melakukan hal yang sama sehingga emang ibadah itu ringan banget gitu kan. Jadi kita nggak untuk ya mulai tiap hari gitu kan full 30 hari Ramadan tarawih itu nggak sulit gitu kan, ringan gitu. Beda dengan bulan-bulan berikutnya gitu, bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi Masya Allah. Namun setelah Ramadan berlalu nih, nah kita kembali ke rutinitas kita, kerjaan kita, urusan rumah tangga kita, harian lainnya gitu kan. Seringkali membuat ibadah kita mulai tergeser. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang muslimah bisa tetap menjaga kualitas ibadahnya di tengah kesibukan dunianya? Nah, itulah yang mau kita bahas hari ini. Iya, gitu. betul sekali. Muslimah kembali ke rutinitas antara ibadah dan kesibukan dunia. Tapi memang kayaknya memang relate banget nih Kak Lady. Karena kalau di Ramadan itu mungkin kayaknya ibadah-ibadah itu terasa ringan gitu ya. Kayak tilawah kita aja mungkin satu hari bisa 1-2 juz gitu ya. Tapi kalau di luar Ramadan itu kayak berat banget gitu ya, bukan berat sih, cuman agak ya. Iya betul, agak terasa lah effortnya gitu ya. Nah sebenarnya ini seperti apa? Memangkah seperti itu rata-rata yang terjadi ya? Dan gimana sih Kak cara menyeimbangkan ibadah kita dengan kesibukan dunia gitu ya? Iya, jadi benar. Jadi emang Ramadan itu istimewa ya. Memang Allah buat istimewa gitu kan. Pahala-pahalanya juga Masya Allah berlipat gandanya gitu. Dan itu salah satu bukti sayangnya Allah ke kita gitu. Jadi kalau seandainya umur kita patok aja ya, seperti umurnya Rasulullah misalnya 63 tahun gitu kan. Dan kita manusia itu pasti banyak salah, banyak dosa gitu kan. Tapi maha sayangnya Allah ke kita gitu kan. Allah beri kita Ramadan tiap tahun gitu kan. Yang di sana ibadah berlipat ganda pahalanya. Allah kasih Lailatul Qadar gitu kan, yang kalau kita serius di 10 Ramadan terakhir itu nggak mandang ganjil genap gitu kan, karena kita nggak tahu mana yang ganjil mana yang genap. Betul. Gitu kan. Kita pasti dapat Lailatul Qadar itu gitu. Dan pahalanya Masya Allah lebih baik dari 1000 bulan gitu kan. Jadi Allah sayang banget sama kita gitu. Terus juga dengan dosa-dosa kita yang banyak gitu kan, Allah beri peluang kita untuk bertaubat gitu kan, agar kita kembali fitri yang sesungguhnya di Syawal gitu kan. Jadi Masya Allah sekali, sehingga kita menjadikan Ramadan itu memang lebih rajin sholat gitu. Sholat kita lebih tepat waktu. Secara ininya ya, saat Ramadan itu kita biasanya kayak gitu. Sholat lebih tepat waktu. Bahkan kita berlomba-lomba
di yang wajib, tapi di yang sunat. Betul. Karena yang wajib udah pasti gitu ya. Kita kalau ibu-ibu tuh emak-emak kadang-kadang sajadahnya udah mejeng di depan mau saf pertama gitu. Betul. Jadi untuk sholat taraweh gitu kan. Jadi Masya Allah gitu kan, berlomba-lomba untuk ibadahnya mana yang lebih banyak gitu kan. Tilawahnya tidak menyikat gitu kan, punya targetan minimal khatam 1 kali, bahkan ada mungkin yang 2, 3, 5 kali gitu kan, dan bisa. Kalau sekarang perjuangannya Masya Allah gitu kan. Alasannya banyak Kak, alasannya banyak. Yang anak lah gitu, yang kerja lah gitu kan. Banyak alasannya, dan di Ramadan banyak alasan untuk membuat kita bisa gitu. Alasan-alasan itu sebaliknya ya. Gitu. Gitu. Terus juga sedekah kita lebih sering gitu kan di Ramadan. Kita muslimah dan yang lain juga seperti itu gitu kan, lebih mudah, lebih ringan beribadah di Ramadan. Nah, setelah Ramadan nih kita bahas gitu kan, kita mulai sibuk lagi ke aktivitas kita. Bahkan waktu Ramadan itu kita udah prepare nih kalau di Rajab, Sya'ban gitu kan, yang ibu-ibu mungkin udah punya stok lauk gitu kan, udah food prepare gitu kan. Untuk cabenya dan sebagainya, pokoknya nggak lama-lama di dapur gitu kan. Segala aktivitas yang bisa dinantikan gitu kan. Nah sekarang kita udah mulai hidup normal lagi gitu kan. Yang kerja ya kerja. Biasanya kan kalau Ramadan kan waktu jam kerjanya lebih ini ya, lebih dipersingkat gitu ya. Dipersingkat gitu kan. Sekarang udah kembali ke aktivitas gitu kan, sehingga berefek dia ke turunnya ibadah gitu. Dan itu rata-rata terjadi gitu kan. Karena memang Syawal itu kan bulan peningkatan ya, tapi memang nggak mungkin seperti Ramadan gitu. Nggak mungkin seperti Ramadan yang memang kita sangat maksimal di sana gitu. Tapi peningkatannya dalam artian Ramadan itu baterai kita kan habis dicas ya full gitu kan, dibanding 11 bulan lainnya gitu kan. Syawal harusnya lebih baik gitu kan. Bulan peningkatan, karena kita masih ada sisa-sisa kebiasaan kita di Ramadan. Dan Allah ingatkan juga kita dengan puasa Syawal gitu kan, yang 6 hari di bulan Syawal gitu. Sehingga kalaupun ada penurunan, jangan drastis sekali gitu. Jadi seperti itu kita melihatnya, bagaimana ketika kita pun mulai dalam kesibukan dunia kita, kesibukan harian kita yang biasanya gitu kan, ibadah menurun, tapi tetap kita enggak terlena gitu kan. Kemarin udah ini nih, jadi kalau ini jatuh tapai ibadahnya enggak itu. Habis meroket gitu ya, terus tiba-tiba jatuh banget, terjun bebas gitu ya. Terjun bebas gitu kan. Jadi bagaimana realitanya begitu gitu, realita yang kita lihat, kita hadapi barangkali gitu kan, seperti itu, adanya penurunan ibadah gitu. Terus juga rasa lelah barangkali gitu, dan terasa seperti Uci bilang tadi, waktunya terasa sempit gitu. Tahu-tahu udah malam aja gitu kan, tilawahnya belum sampai 1 juz gitu. Lalu kemudian dengan tidak sengaja gitu kan, kemudian pasti muncul rasa bersalah pada diri kita gitu. Di Ramadan kemarin sukses nggak ya itu namanya, kok di Syawal begini gitu kan, apa diterima nggak ya ibadah kita kok di Syawal begini gitu. Jadi sebenarnya masalahnya bukan kita berubah jadi buruk, tapi kita belum punya sistem untuk menjaga kebaikan di Ramadan itu, kemudian kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya gitu. Jadi bagaimana kita menginikan diri kita ya, memahami diri kita gitu kan. Kita nggak buruk kok gitu kan, ibadah kita bukan berarti buruk gitu kan dengan kondisi hari ini, tapi bagaimana kita mencari cara gitu kan, punya sistem untuk menjaga kebaikan itu terus berjalan di bulan-bulan berikutnya. Jadi memang ya susah-susah gampang juga sebenarnya, tapi memang kalau kita ada niatnya, kita mungkin bisa bikin kayak planning harian, kayak untuk agenda ibadah gitu ya, kayak targetan gitu ya. Nah ini jadi PR juga buat kita keluarga sih. Tapi banyak juga yang nanya, tapi ya memang apakah Ramadan saya gagal gitu ya, atau justru kayak ini teguran kah atau seperti apa gitu, kalau ketika kita di Ramadan tuh emang full ibadah, sementara di luar Ramadan Ramadannya kayak berlalu begitu aja jadinya gitu. Kebaikan dan juga amalan-amalan selama Ramadan kayaknya tinggal di Ramadannya aja, ntar Ramadan tahun depan diulangin lagi kayak gitu. Nah itu sebenarnya kita melihatnya seperti apa Kak? Apakah memang Ramadannya yang gagal,
atau gimana gitu? Jadi kita nggak jadi hamba Ramadan ya. Ibadahnya pas Ramadan itu Masya Allah banget gitu. Setelah itu lupa gitu, kan hilang, nggak berbekas. Tapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita kembali seperti itu bilang tadi juga ya, kita atur ritme kita gitu. Kalau di Ramadan kita itu bangunnya lebih awal pastinya gitu kan. Terus juga tidurnya mungkin lebih akhir juga gitu. Nah sekarang bagaimana kita mengatur itu semua. Seperti yang kita bahas ya, antara dunia dan akhirat tadi gitu ya. Jadi Islam tidak memisahkan ibadah dunia dan akhirat gitu. Jadi aktivitas dunia itu bisa jadi ibadah jika niatnya benar. Jadi jangan sangka ketika kita sudah kembali ke rutinitas kita, lalu kemudian ibadah kita menjadi, kalau Ramadan itu kan kita lebih sibuk ke ibadah pribadi ya, bukan ke sosial juga gitu kan, tapi fokusnya itu lebih banyak, persentasenya itu ke ibadah pribadi. Tapi yang perlu kita ingat, aktivitas dunia itu bisa jadi ibadah juga jika niatnya benar gitu kan. Ya karena Allah gitu. Jadi dibilang ya di dalam surat Al-Qasas Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia gitu. Jadi ternyata kita kita bukan mencari dunia ya, kita beraktivitas untuk kebahagiaan dunia itu juga bagian dari ibadah. Karena kita ibadahnya, kita mencari pahala itu kan untuk dunia ya. Kalau udah di akhirat, udah meninggal, kita nggak ada lagi beribadah, nggak ada lagi cara mengumpulkan pahala. Jadi ketika kita dunia kita sukses gitu kan, maka insya Allah orang yang beriman itu akan menjadikan dunianya itu sebagai wasilah atau sarana dia sukses akhiratnya. Jadi kembali lagi kita niatkan gitu kan, segala aktivitas kita itu yang mungkin awalnya tilawah kita yang bisa sampai, yang biasa 1 juz di bulan-bulan biasa, di Ramadan dia bisa 2-3 juz. Nah sekarang mungkin kembali ke 1 juz gitu kan, tapi dia punya ibadah sosial, punya misalnya kalau seorang suami gitu kan mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya gitu kan, dan itu bagian dari ibadah gitu. Bahkan seorang suami yang dia meninggal saat dia mencari nafkah, itu pahalanya sama dengan orang yang berjihad, orang yang syahid. Jadi Masya Allah, Allah itu luar biasa ya. Islam itu kan syumul ya, mengatur seluruhnya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu diatur dalam Islam gitu kan. Dan aktivitas kita di antara bangun dan tidur kita itu adalah aktivitas ibadah ketika niatnya karena Allah gitu. Jadi bahkan tidak terpuji juga orang-orang yang dia mengabaikan anak-anaknya, istrinya, lalu dia berdiam saja di masjid gitu kan, zikir, sholat, itu juga tidak lebih mulia gitu kan dibanding seorang suami yang mencari nafkah seperti itu. Jadi sesuatu yang harus kita pahami bahwa aktivitas dunia itu bukanlah bertolak belakang dengan akhirat gitu, tapi berjalan seiringan untuk akhirat yang lebih baik, asal niatnya dan caranya benar. Jadi ngurus rumah tangga itu ibadah. Betul. Ya ibadah. Ngurus anak ya. Ibadah. Gitu kan. Bahkan mengalir pahalanya ya. Kebaikan anak-anak itu sampai kita meninggal itu mengalir gitu. Jadi muslimah tidak harus memilih antara dunia atau akhirat, tapi keduanya bisa berjalan bersama asal niat dan caranya benar gitu. Begitulah indahnya Islam ya kali dia. Enggak melarang aktivitas dunia, justru Islam itu mengatur agar dunia dan akhirat itu seimbang gitu ya. Iya, jadi enggak kita abaikan dunia gitu kan, karena kita di dunia sekarang gitu, mengabaikan gitu kan. Bagaimana kita bisa, kan doanya bahagia dunia dan akhirat gitu. Dan pasti ini niat kita dalam aktivitas kita di dunia ini adalah karena Allah gitu ya, niat ibadah gitu kan. Kemudian skala prioritas kita, dahulukan yang wajib, kan juga manajemen waktu dan disiplin dalam ibadah hariannya juga gitu ya. Nah, kita kalau bicara soal ibadah ini ya Kak Lady, tentu hal-hal mungkin Allah itu kan lebih menyukai ibadah yang kecil tapi konsisten gitu kan ya, daripada ibadah yang jor-joran langsung gede tapi ngelakuinnya mungkin sekali sekarang terus bulan depan gitu kan. Nah, lebih baik ibadah-ibadah sederhana tapi konsisten. Nah, ini kan agak susah juga gitu ya Kak Lady ya. Yang susah di kita itu adalah gimana caranya kita tetap
ibadah kita itu tetap berkelanjutan, konsisten gitu ya, dan continue gitu, nggak terputus aja gitu kan. Nah ini tipsnya seperti apa nih untuk menjaga konsistensi? Mungkin nanti di segmen kedua kita bahas ya Kak Ledi ya. Oke, gimana sih tips sederhana dari Kak Ledi nih menjaga konsistensi ibadah kita ya setelah Ramadan ini. Nanti di segmen kedua kita akan bahas ya keluarga sip, dan kita juga mengundang atensi Anda nih di chat WhatsApp kita atau di telepon ya, boleh di 0821 7459 7178 ya, untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita kali ini ya. Antara ibadah dan kesibukan dunia ya, ini muslimah, lebih ke muslimah ya, gimana setelah Ramadan kita kembali ke rutinitas kita, bagaimana seorang muslimah bisa tetap menjaga imannya di tengah padatnya rutinitas ataupun aktivitasnya. Setelah yang satu ini Uci akan kembali untuk Anda, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali ya di Beranda Perempuan. Dan tentunya kita masih membahas topik kita kali ini, yaitu muslimah kembali ke rutinitas antara ibadah dan kesibukan dunia ya. Bersama narasumber kita ada Kak Ledi Seventi SIPMM. Beliau ini merupakan sekretaris PD Salimah Kota Padang ya. Dan kembali Uci infokan untuk Anda yang ingin bergabung ya, mau bertanya ataupun mau sekedar cerita-cerita aja ini ya soal mungkin ibadah hariannya mungkin ya, bagaimana pasca Ramadan ini ya, atau mau konsultasi boleh juga ini ya sama narasumber kita. Kirimkan aja pertanyaannya melalui chat WhatsApp kita di 082174597178 ya. Dan kita masih terhubung bersama narasumber kita Kak Ledi via telepon ya. Halo Kak Ledi, masih sama kita ya? Halo Ci. Iya. Nah Kak Ledi, mungkin terkait topik kita hari ini ya, mungkin kadang ya seringkali kita merasa semangat beribadah itu datangnya itu di momen-momen tertentu aja nih, kayak Ramadan kemarin gitu ya Kak ya. Tapi setelah Ramadan terlalu, perlahan semangat ibadahnya menurun gitu ya. Padahal dalam Islam kan yang paling utama itu bukan banyaknya amalan tapi konsistennya gitu. Nah, banyak di antara kita yang mungkin ingin istiqomah tapi merasa kesulitan untuk memulainya. Ada yang ngerasa mungkin waktunya sempit gitu ya. Ada yang ngerasa nggak mampu menjaga ritme ibadahnya. Padahal bisa jadi yang kita butuhkan itu bukan amalan yang besar tapi langkah kecil yang terus dijaga gitu. Nah, gimana Kak ini tipsnya ya untuk bisa kita sebagai muslimah terutama ya menjaga konsistensi ibadah kita di tengah rutinitas ataupun aktivitas kita yang padat Kak? Ya, jadi gini, yang pertama itu kita kenapa kita beribadah, kenapa kita bisa semangat, tentunya kita cari fadilah amal dulu yang pertama gitu. Jadi kenapa Ramadan itu kita semangat banget gitu kan, berlomba-lomba beribadah gitu kan, karena kita tahu pahalanya itu banyak gitu. Betul. Boleh, jadi kita boleh banget untuk ngitung-ngitung pahala gitu kan, mencari ini fadilahnya apa, pahalanya berapa gitu kan, sehingga kita terpacu gitu kan, menjadi daya dorong bagi kita untuk kita beribadah gitu. Itu yang pertama ya. Tapi kemudian gitu kan, hal itu bisa kita lakukan. Jadi rata-rata ya kita yang udah boleh dikatakan sukses Ramadannya gitu kan, dengan banyaknya amal ibadah Ramadannya, ketika Ramadan bukan nggak mau gitu, tapi seringkali waktunya nggak cukup gitu kan untuk yang hati gitu. Jadi kunci utamanya itu memang manajemen waktu gitu. Kadang ketika di pagi hari itu kita nggak mulai ini aktivitas kita itu dengan zikir atau misalnya tilawah, lalu kemudian itu akan tahu-tahu udah duha aja gitu kan, yang waktunya panjang, sebentar lagi ya udah zuhur gitu. Jadi memang kunci utamanya itu manajemen waktu kita harus kita rapikan dan kita taat disiplin dengan waktu yang kita buat. Jadi beberapa tipsnya itu adalah yang pertama, prioritaskan yang wajib. Jadi kayak sholat 5 waktu tepat waktu gitu kan, itu adalah fondasi utama gitu. Yang di Ramadan kita bisa jor-joran sampai sunatnya aja kualitasnya Masya Allah gitu kan, yang biasanya duhanya 2 rakaat, ini bisa 4 rakaat, 6 rakaat, bahkan ada yang mau bisa 12 rakaat gitu. Jadi Masya Allah. Jadi sekarang di hari-hari sekarang itu gitu kan, minimal sholat 5 waktu kita itu tepat waktu. Jadi jangan sampai kalah dengan kesibukan. Jadi memang harus ada geser, misalnya mungkin di sebelum Ramadan kemarin gitu kan,
kita masih kadang-kadang lalai soal ini jam 2 gitu kan, atau mungkin mepet-mepet mau asar gitu kan. Nah sekarang kita memang harus bukti gitu kan dari khususnya Ramadan kita gitu kan, karena memang mengubah kebiasaan kita, kebiasaan baik itu kan biasanya butuh 30 hari ya katanya ya. Iya. Nah kita udah jalani itu gitu kan, nah kenapa tidak kita lanjutkan di bulan-bulan sekarang ini gitu kan, minimal untuk prioritas yang wajib-wajib aja dulu gitu. Jadi sholat tepat waktu gitu kan, sholat wajib kita yang tepat waktu gitu. Lalu kemudian kita jangan sampai kalah dengan kesibukan kita. Jadi memang ada perjuangan di sana, ada perjuangan gitu. Mungkin dengan deadline tugas yang kita harus siasati waktunya gitu kan, biar waktu sholat kita nggak mepet sama deadline tugas gitu kan. Mungkin lebih awal gitu kan, atau bisa jadi malamnya begadang dulu untuk kerjainnya gitu kan. Jadi memang harus ada pengorbanan ya untuk sesuatu itu. Betul. Nggak mungkin kita nggak ada pengorbanan terus semuanya jalannya lancar aja, nggak mungkin. Jadi harus ada yang seperti itu. Jadi bagaimana kita prioritaskan dulu yang wajib. Yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita buat kayak semacam ritual kecil harian gitu. Jadi kebiasaan baik kita itu kayak tilawah kita yang bisa sampai 1 juz bahkan lebih gitu kan, minimal sekarang itu misalnya kita tilawah 1 juz gitu kan, atau mungkin setidak-tidaknya itu 1 halaman, pokoknya harus ada tilawah dalam hari itu gitu. Jadi itu jadikan ritme baru kita gitu kan, yang itu harus ada tiap hari gitu. Jangan sampai skip. Lalu zikir kita juga zikir pagi dan petang. Kalau nggak bisa pagi petang, ya udah pagi aja atau petang aja gitu kan. Jadi aktivitas itu tetap ada, tapi mungkin cara kuantitasnya tidak sebanyak di Ramadan gitu. Jadi jangan hilang sama sekali kebiasaan baik yang sudah kita buat. Lalu misalnya sedekah ya, walaupun 1.000 gitu kan. Misalnya kita bikin celengan ya, sedekah subuh gitu. Kita kan rata-rata kalau perempuan kadang-kadang kita dengan kesibukan anak-anak masih kecil, kita kan nggak bisa sholat jamaah ke masjid gitu kan. Jadi kita bikin aja infak subuh gitu kan, 1.000 tiap subuh gitu kan. Itu kan ringan gitu kan, tapi tiap hari, karena fadilah infak subuh itu Masya Allah luar biasa gitu kan. Kita ingat-ingat lagi ilmu-ilmu gitu kan yang membuat kita semangat ibadah di Ramadan. Dan di Ramadan pun juga berpahala melakukan itu gitu kan. Apalagi Syawal itu juga istimewa ya. Tiap bulan itu ada masa-masa istimewanya gitu kan. Jadi kita perbanyak lagi ilmu kita. Jadi tetap konsisten walaupun itu sedikit, yang Uci bilang tadi, yang tadi Allah lebih menyukai seseorang yang ibadahnya berketerusan gitu kan, berkelanjutan, walaupun nggak banyak, nggak besar ibadahnya. Lalu kemudian yang ketiga, gunakan waktu sela gitu. Misalnya kayak yang lagi sibuk, misalnya kita lagi antri nih di bank gitu kan. Kan kadang antriannya lama gitu kan. Biasanya kita lebih suka pilih scrolling HP gitu kan. Padahal kita bisa zikir gitu kan. Iya betul. Uci pernah dengar nggak kita seorang penjual roti mau ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, pernah dengar nggak sih? Ada. Nah, yang beliau itu ibadahnya tuh zikir istighfar aja gitu kan, istighfar, nggak pernah putus gitu kan. Lalu ditanya sama Imam Ahmad itu, apa kebaikan yang kamu dapatkan ketika dengan ibadah yang kamu lakukan ini, dengan kebiasaan baik kamu ini? Lalu pemuda itu menjawab, tidak ada satupun doa aku gitu kan, doa yang aku ucapkan, aku harapkan pada Allah kecuali Allah kabulkan. Nah, kecuali satu katanya, bertemu dengan Imam Ahmad. Yang waktu itu dia berdialog langsung dengan Imam Ahmad. Jadi Masya Allah gitu kan, nggak susah gitu kan, nggak perlu juga dihafalin, istighfar kita udah hafal gitu kan. Tapi ternyata untuk istiqomah, untuk ingat kalau kita lagi, maksudnya dalam waktu senggang gitu kan bisa zikir gitu kan. Kadang-kadang kita sulit, mungkin karena belum dibiasakan, tapi kalau udah biasa bisa juga gitu. Jadi gunakan waktu-waktu setelah itu untuk zikir. Terus juga misalnya di perjalanan bisa dengar kajian gitu kan. Karena kita gampang ya mau nyari apa, mau temanya apa gitu kan. Mudah sekali gitu kan, tinggal kita mau atau enggak. Terus juga sisihkan sedikit waktu sebelum tidur untuk muhasabah. Jadi misalnya hari ini aku udah ngapain, hari ini apa aja kebaikan-kebaikannya, apa aja kekurangannya, sehingga bisa menjadi evaluasi kita solusinya gimana gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak terukur, nggak tahu misalnya apa aja yang udah dilakukan, maka susah nyari solusi gitu. Dan yang terakhir,
kurangi hal-hal yang tidak penting kayak tadi, scroll media sosial tadi. Ya. Kan medsos itu banyak kali, mulai Facebook, IG, TikTok, pokoknya banyak gitu kan. Dan satu platform itu aja 1 jam itu sebentar banget gitu. Betul. Selagi kita masih scroll itu dia nggak bisa habis kecuali di paket. Jadi ada terus, jadi kita lah yang membatasi diri kita gitu kan, jangan sampai tahu-tahu halah jam saya gitu kan untuk lihat HP gitu kan, sementara kita baru tilawah 1 halaman gitu kan. Jadi ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya waktu kita itu sebenarnya cukup, yang sering kurang itu adalah prioritasnya. Jadi kecuali kalau misalnya kita udah selesai nih, udah checklist nih apa amalan-amalan harian kita gitu kan, lalu kemudian ada waktu luang untuk kita melihat media sosial gitu kan, biar kita nggak kudet juga ya gitu kan. Jadi kita lihat juga boleh, tapi kalau terlalu besar porsinya gitu kan, jadi itu jadi bahan evaluasi buat kita. Karena mah kalau kita cari alibinya sih akan ada aja gitu kan, cari ilmu lah gitu kan, cari berita dan sebagainya gitu. Tapi tetap aja yang berpahala banyak itu kan memang ibadah ya. Tilawah itu tentu lebih banyak pahalanya daripada baca berita gitu kan. Jadi gimana kita bisa prioritas? Mungkin itu tipsnya biar kita ingat lagi dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita di Ramadan dan kita lakukan di bulan-bulan sekarang. Oke, Masya Allah. Ini sebenarnya kalau kita dengerin dengan seksama yang disampaikan Kak Lady tadi ya, keluarga sip, kuncinya itu emang ada pada kedisiplinan ya, bukan semangat sesaat aja gitu ya. Kadang kan kalau di bulan Ramadan kita bisa konsisten ibadah, mungkin ada gitu ya yang mungkin yang melatar belakangnya adalah mungkin karena pengen viral, ngikut-ngikut challenge gitu kan. Ada juga tuh Kak yang kayak gitu ya, FOMO gitu, ngikutin misalnya kayak ibadah yang mungkin orang sekarang iktikaf, dia ikut-ikut iktikaf juga, tapi tujuannya itu memang bukan untuk ibadahnya gitu, tapi ngikutin trennya gitu. Nah, ada juga tuh fenomena seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana Kak Lady? Misalkan kita beribadah tapi tujuannya itu memang karena pengen ikutan tren atau ngikutin challenge. Nah, itu baik atau justru berbahaya sebenarnya Kak Lady? Masya Allah ya. Jadi kalau untuk kita yang udah berusaha mengamalkan Islam dengan baik, yang udah ikut kajian gitu kan, masih seperti itu, sebenarnya kita harus evaluasi dulu lagi niat kita gitu kan. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin yang baru, mendingan dia FOMO untuk itikaf di masjid itu tren-tren yang lain itu nggak apa-apa gitu kan. Kadang-kadang kenikmatan ibadah gitu kan, atau mungkin hidayah itu muncul dari hal-hal yang demikian gitu kan. Mendingan untuk yang begitu FOMO-nya gitu kan. Mending untuk hal-hal yang lain gitu. Tapi kita yang udah dulunya udah ngerti kita mau ngapain, ibadah seperti apa gitu kan, niatnya bagaimana, lalu kemudian ternodai niat kita oleh tren-tren yang begitu, oleh konten yang kemudian kita share gitu kan. Nah, itu kita perlu evaluasi gitu. Tapi secara ini untuk masyarakat umum gitu kan, itu nggak apa-apa gitu kan, baik malah gitu kan, apa sama dengan tren pakaian muslimah gitu kan. Betul. Udah tren ya. Betul. Jilbab lebar ini, kadang-kadang dia di luar jilbab lebar. Pakai abaya gitu ya. Terus kita bertamu ke rumah, dia bukain pagar tanpa hijab gitu kan. Ada aja begitu gitu. Tapi nilai positifnya kita ambil, mudah-mudahan dengan dia udah nyaman berhijab gitu. Lalu kemudian tinggal sedikit sentuhan, mungkin dia dengar kajian kalau ternyata hijab itu bukan cuma tren tapi sebuah kewajiban gitu kan. Nanti dia bisa berubah. Seperti itu sih, tergantung siapa yang melakukannya gitu. Nah, bicara soal semangat kita beribadah nih Kak Lady, kadang kan ada masa-masanya itu semangatnya naik gitu ya, terus ada masa-masanya kita merasakan futur atau semangat ibadahnya turun gitu kan. Kadang kita lagi ngerasa deket banget sama Allah, tapi kadang di waktu lain justru ngerasa jauh gitu. Nah, dan yang jadi masalahnya bukan sekedar futurnya tadi aja Kak Lady, tapi kita nggak tahu nih cara menyikapinya seperti apa gitu. Nah, ini pertanyaannya nih Kak Lady ya. Gimana sih cara kita sebagai seorang muslimah terutama ya mengenali dan juga mengatasi rasa futur tadi agar nggak berlarut-larut dan bisa kembali bangkit dalam semangat beribadah gitu Kak? Iya. Jadi memang iman itu imannya yazid wala yanqus gitu kan. Iman itu naik dan turun gitu kan. Dan fluktuasi iman itu sebuah
kewajaran sebenarnya gitu kan. Oke. Yang tidak wajar adalah bagaimana ketika iman kita naik lalu kemudian turun terjun bebas gitu kan. Itu yang tidak normal gitu kan. Dan jangan kita dengan kita sadar gitu kan, misalnya aku lagi futur nih gitu kan, artinya kita tahu kita lagi futur itu udah sebenarnya nilai plus gitu kan. Yang masalah itu adalah dia nggak tahu kalau dia lagi turun gitu kan ibadahnya gitu kan. Dia menikmati aja gitu kan. Iya. Nggak sinyalnya nggak kelihatan lagi, dia nggak ngerasa lagi kalau dia sekarang lagi down, lagi turun imannya, dia nggak tahu lagi. Nah itu masalah yang kalau kita masih sadar gitu kan, kalau kita sedang futur itu salah satu poin baik gitu kan, untuk kemudian kita kembali lagi gitu kan ke kondisi-kondisi baik kita gitu kan. Karena memang iman itu naik dengan amal soleh gitu kan, dan turun dengan maksiat gitu kan. Jadi memang istighfar menjadi obat agar iman kita kembali naik gitu kan, karena istighfar itu menggugurkan dosa-dosa gitu. Lalu kemudian kenapa kadang-kadang orang itu gampang futur gitu kan, karena dia punya targetan tinggi. Misalnya dia punya kemampuan tuh misalnya 7 gitu kan, dia pasang target 10, tercapai 10 gitu kan, tapi kemudian dia letih dengan 10 itu. Lalu kemudian di hari berikutnya dia nggak ngelakuin sama sekali gitu. Udahlah gitu ya. Udah capek gitu kan. Atau misalnya dia pengen ideal gitu kan, tahajud itu dia harus jam 3 gitu kan. Mungkin 2-3 hari dia bisa gitu, hari keempat dia capek letih nggak lagi, padahal 4:30 pun dia masih bisa tahajud gitu kan. Makanya kita harus jangan nunggu yang high level gitu kan, dengan dulu untuk mulai gitu kan. Misalnya duha ya udah 2 rakaat aja dulu gitu kan, jangan langsung 4-6 rakaat gitu. Terus juga qiyamul lailnya nggak apa-apa jelang subuh gitu kan, kalau memang kita belum bisa lebih awal gitu kan, sehingga jadi naiknya tuh, gelombangnya tuh fluktuatifnya tuh enak. Jadi nggak terlalu tinggi terus curam turunnya gitu kan, sehingga kita bisa menjaga semangat kita. Kalau seandainya kita biasanya yang maksudnya dadakan langsung tinggi gitu kan levelnya, biasanya mudah untuk futur. Langsung tilawah 1 juz gitu kan, sementara kita nggak biasa gitu kan. Ya udah 1 lembar 2 lembar dulu, kalau udah nyaman dengan itu bisa naik ke 3 lembar gitu, setengah juz gitu. Nah, jadi kita mulai dulu dari hal-hal yang mudah gitu, biar kita nggak gampang futur. Jadi kalau ritmenya udah dapat, kita naikkan sedikit-sedikit gitu. Lalu juga kemudian cari lingkungan yang baik gitu, karena memang ibadah itu kadang-kadang kita butuh motivasi eksternal gitu kan, teman yang baik, circle yang baik, punya pengaji, ikut kajian gitu kan, sehingga ada selalu yang ngingatin kita ketika kita udah geser nih, melenceng sedikit, ada yang lagi yang ngingatin kembali lagi gitu kan. Kadang memang kita pribadi ya harusnya gitu kan, kita mencoba mengenali diri kita. Kalau fitur itu kita naiknya tuh dengan apa sih gitu kan. Ada orang yang naiknya dengan dia paksa dirinya tilawah gitu kan, imannya naik lagi. Ada orang yang imannya naik ketika dia dengan kajian, misalnya hari ini kajiannya ini, lalu dia sadar lagi gitu kan. Ada orang yang dia harus merenung untuk ini, harus muhasabah diri gitu kan. Dan kita harus coba kenali diri kita butuhnya apa gitu. Kalau kakak tadi, kakak dengan kajian gitu, kakak jadi suka sekali kalau misalnya tahajud itu ada kajiannya gitu kan, dan itu kembali menambah semangat kita gitu. Nah kalau kita butuh itu, ya udah kita dengarkan kajian lagi gitu, agar iman kita kembali naik gitu. Lalu juga jangan terlalu keras pada diri kita, jadi jangan kemudian mengikop atau menghukum diri. Kadang-kadang kan diberikan ikop kepada diri, misalnya nggak tilawah hari ini impak sekian gitu kan, nggak ini, tapi jangan terlalu keras gitu kan. Kalau terlalu keras pada diri kita, maka kita akan cepat bosannya gitu. Jadi bagaimana kita ukur diri kita gitu kan, asalkan jangan dari tahun ke tahun itu juga terus gitu kan, naik gitu kan. Nah itu juga masalah gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengukur diri kita ketika kita futur itu, apa suplemennya agar naik lagi, dan jangan terlalu tinggi bikin targetan, sehingga konsistensi ibadah kita itu terjaga. Jadi yang Allah lihat bukan seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa kita mau kembali ke Allah gitu. Seberapa kita mau untuk melaju dengan kebaikan-kebaikan itu nggak kita tinggalin gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau disimpulkan, ketika seorang itu mengalami futur tuh suatu hal yang wajar gitu ya Kak ya. Setiap orang pasti akan mengalaminya ya. Tapi ini bukan tanda kalau kita gagal ya. Tapi tanda
kita sedang diuji nih ya, iman kita sedang diuji gitu. Nah, yang penting di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara kita ngeresponnya gitu ya. Seperti yang disampaikan Kak Ledi tadi, mulai dari memperbaiki diri, mengenali diri kita gitu kan. Kalau kita lagi down imannya biasanya mudah recharge-nya itu kayak gimana gitu ya, apakah dengerin kajian atau menyendirikah dulu muhasabah gitu ya, atau kumpul komunitas-komunitas Islami gitu ya. Oke. Jadi kita juga harus ingat juga penyebab futur kita itu apa gitu kan. Kadang-kadang kan handphone ini kan masalah apa ya, sesuatu yang di tangan kita terus mengganggu aktivitas kita gitu kan. Pokoknya baik buruknya ada di sini gitu kan. Karena handphone ini lah yang membuat waktu itu nggak cukup gitu karena lebih banyak di handphonenya gitu. Jadi kita ketahui juga mungkin maksud apa yang kita lakukan sehingga kita nggak, karena memang amal soleh itu biasanya rewardnya tuh amal soleh lagi sih gitu. Ketika kita melakukan amal soleh, maka kita akan ringan untuk amal soleh berikutnya, ringan untuk yang berikutnya gitu. Tapi kalau ketika kita udah maksiat satu nih, maka ringan juga untuk maksiat berikutnya, ringan juga untuk maksiat berikutnya gitu. Jadi kita evaluasi diri kita saat futur nih, kita lagi ngapain nih gitu kan, aktivitas apa yang sebenarnya sesuatu yang mubah berlebihan gitu kan. Main HP itu kan nggak ada haram juga ya, boleh ya. Boleh. Berlebih-lebihan itu kan jatuhnya bisa jadi ke haram nanti gitu kan. Mubah yang berlebih-lebihan gitu kan, sehingga menghalangi kita dari kebaikan dan amal soleh yang lain. Oke, jadi bijak lah ya keluarga sip ya. Mana yang prioritas gitu ya, mana yang wajib gitu kan. Kadang karena handphone satu malah ninggalin ibadah-ibadah wajib gitu kan. Nah ini yang berbahaya keluarga sip ya. Nah tapi di sisi lain juga Kak Ledi, kadang kan kita juga ngerasa ya waktu kita ini habis karena urusan dunia tadi kan, seperti yang kita bahas sebelumnya, kayak ngurusin rumah gitu, terus juga ngurus anak gitu kan, bekerja dan berbagai tanggung jawab dan tuntutan aktivitas kita lainnya. Nah akhirnya muncul nih perasaan-perasaan kita seolah kita udah jauh dari ibadah, seolah kita nggak punya banyak kesempatan untuk menambah pahala gitu kan. Nah pertanyaannya gimana sih Kak cara ngerubah aktivitas harian kita ini yang mungkin biasa gitu ya menjadi bernilai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Kak? Jadi kita bisa gabungkan aktivitas. Jadi nggak misalnya kayak ibu rumah tangga gitu kan, masak aja, padahal masak bisa sambil zikir gitu. Oh iya betul. Bersihin rumah bisa sambil dengar kajian gitu. Jadi tercap juga diri kita gitu kan, apalagi yang misalnya kayak kakak suka tersadar, tersentil dengan kajian gitu kan. Ya terus sih hidupin aja YouTube gitu kan, dengan kajian, kita bisa pilih temanya, bisa pilih ustadznya gitu kan. Jadi menggabungkan aktivitas gitu Ci. Masak sambil zikir, nyuci sambil zikir, bersihin rumah sambil dengerin kajian gitu kan. Nah, terus juga melibatkan anak-anak dalam ibadah, misalnya habis maghrib itu kita pengen tilawah gitu. Jadi maghrib mengaji, kalau dulu ada program Pemko ya. Jadi nggak kita aja yang ngaji gitu, malah juga kita suruh ngaji gitu. Jadi iklim ketaatan itu tidak untuk kita aja. Jadi kalau kita harapkan ya Ramadan itu tidak hanya sholat pribadi, tapi juga sholat keluarga gitu. Nggak anak-anak minta ini ya, tunggu lagi ngaji nih, oh tunggu gitu kan. Tapi anak-anak juga kita libatkan dalam aktivitas ibadah tersebut gitu. Jadi akhirnya gitu kan, memang dunia itu berjalan dengan aktivitas dunia kita itu menjadi aktivitas akhirat jadinya gitu. Satu mendayung 230 terlampaui setelah istilahnya gitu. Jadi kita berbarengan kegiatannya yang bisa memang dibarengkan gitu. Terus juga kita buat target yang realistis seperti tadi, jangan terlalu tinggi gitu kan, sehingga target-target kita itu bisa terlaksana aja. Jangan pas kita lihat targetan yang checklist cuma 5 gitu kan, yang stripnya banyak gitu kan, karena memang targetan kita terlalu tinggi gitu. Jadi untuk awal-awal targetannya nggak usah tinggi. Jadi kalau checklist semua kan kita semangat lagi biar nggak ada stripnya gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu bekerja, gabungkan aktivitas kita. Masak sambil zikir, disuruh sambil zikir, atau kayak tadi lagi nunggu antrian sambil zikir gitu. Misalnya lagi depan komputer sambil dengar kajian untuk yang di kantor gitu kan, sehingga kebaikan-kebaikan itu selalu mengelilingi kita gitu. Iya betul. Kayak mungkin ibu-ibu kalau lagi ini ya mau beres-beres rumah gitu, mungkin bisa diniatkan
bahwa kebersihan sebagian dari iman gitu ya. Terus nidurin anak mungkin sambil salawatan, sambil zikir gitu ya. Banyak sebenarnya peluangnya ya, Kak Lady ya. Cuman kita suka lupa aja gitu kan, suka lupa, suka males gitu kan, atau kadang kayak tadi handphone ini musuh utamanya gitu kan. Jadi kalau untuk handphone sebelum tidur, sebelum mata terlelap, kadang handphone gitu. Iya, Kadang iya. kita istighfar jadi penutup malam kita gitu kan. Karena ilmunya banyak gitu, tapi ketika kita tidak lakukan gitu kan, dia nggak akan serta-merta dia bisa sendiri gitu. Jadi memang harus ada pembiasaan, harus ada pengorbanan, harus ada keinginan dari dalam diri kita. Itu yang terpenting itu keinginan. Jadi Kakak pernah dengar ya, katanya modal awal DP kita ingin baik itu kemauan diri kita gitu. DP-nya sebanyak apapun taujihnya, sebanyak apapun medianya gitu kan, tapi kalau kemauannya nggak ada, DP-nya nggak ada, dia nggak jalan. Masya Allah. DP-nya tuh kemauan kita. Jadi di tengah kesibukan yang padat ya, tetap ada peluang besar nih buat kita ya, terutama para muslimah untuk tetap meraih pahala tanpa harus ninggalin peran kita sehari-hari gitu ya Kak ya. Oke, Kak Lady, mungkin ini sebagai penutup juga nih Kak Lady, apa nih kesimpulan kita ataupun mungkin himbauan atau pesan-pesan dari Kak Lady ini terutama untuk para muslimah ini terkait tema kita hari ini Kak, silakan Kak. Oke Ci, jadi Ramadan bukan tujuan ya, Ramadan bukan tujuan tapi latihan. Yang terpenting bukan siapa yang paling semangat saat Ramadan, tapi siapa yang tetap berjalan setelahnya, dan siapa yang tetap konsisten ibadahnya setelahnya gitu. Jadi seperti yang dibilang tadi, kalau banyak gitu kan pas Ramadan lalu kemudian di bulan-bulan yang lain gitu kan, itu nggak baik juga gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap konsisten dengan ibadah-ibadah kita di bulan lain. Jadi muslimah itu bukan tentang sempurna, tapi tentang terus berusaha menjaga iman di tengah kesibukan dunia kita. Semoga kita termasuk kepada wanita yang tidak hanya baik di bulan Ramadan, tapi juga kita masalahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat ibadahnya untuk para muslimah ya, terutama ya untuk kita semua pastinya ya. Oke Kak Lady, terima kasih atas waktunya di kesempatan kali ini Kak. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk juga untuk Uci yang membawakan ya. Semoga bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kak Lady, semoga kita bisa ketemu lagi ya di edisi-edisi berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi, dan juga keluarga SIP, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan 1 jam ke belakang ya program Beranda Perempuan hari ini bersama Salimah Kota Padang dengan narasumber kita Sekretaris PD Salimah Kota Padang, ada Kak Lady Sefenti SIPMM ya, dengan topik Muslimah kembali ke rutinitas antara ibadah dan kesibukan dunia. Dan saatnya kita harus pamit ini dari ruang dengar Anda keluarga SIP ya. Kita ketemu lagi di Rabu pekan depan ya di jam 11 siang tentunya. Mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Uci pamit dan juga Kak Lady pamit dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.